Pada saat zaman dulu kita berjalan-jalan, kita sering kali menjumpai lahan sawah. Tetapi, akhir-akhir ini, pada zaman ini, kita makin sering menjumpai kawasan pemukiman dan kawasan industri. Hal tersebut disebabkan oleh alih fungsi lahan. Apa itu alih fungsi lahan? Mengapa banyak sekali lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman atau kawasan industri? Dan apa implikasinya dan dampaknya pada ketahanan pangan di Indonesia? Mari kita cari tahu di video ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai alih fungsi lahan sawah dan dampaknya pada ketahanan pangan padi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cecilia Grace Saputra dari kelas 1B dengan NPM 25106312000059 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resume saya yang berjudul Strategi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Melalui Edukasi di Media Sosial untuk mengurangi dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan padi atau Oryza sativa di Kabupaten Bekasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pada video pembuka, saat ini banyak sekali terjadi kasus alih fungsi lahan dalam beberapa dekade terakhir, di mana lahan sawah produktif diubah menjadi kawasan non-sawah, yaitu kawasan pemukiman ataupun kawasan industri. Hal ini banyak sekali terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi. Dan tentunya kasus alih fungsi lahan ini dapat berdampak besar dan menjadi permasalahan serius bagi ketahanan pangan padi di Indonesia. Terdapat banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan pemukiman maupun kawasan industri atau yang bisa kita sebut sebagai non-sawah. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah penduduk, di mana peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah permintaan terhadap pemukiman maupun barang yang dihasilkan dari kawasan industri. Peningkatan jumlah permintaan seperti ini dapat menyebabkan banyak sekali terjadinya kasus alih fungsi lahan. Seperti yang kita lihat sekarang, mulai banyak sekali kasus alih fungsi lahan yang terjadi akibat banyaknya orang yang menginginkan daerah pemukiman untuk tempat tinggal. Namun, jumlah permintaan yang meningkat sebab pertambahan jumlah penduduk tidak hanya berdampak kepada alih fungsi lahan saja, tetapi berdampak juga pada pasokan makanan pokok, di mana peningkatan jumlah penduduk akan membuat makanan pokok yang dibutuhkan, seperti beras salah satunya, menjadi meningkat permintaannya. Jika kita selidiki lebih lanjut lagi, apabila terjadi banyak sekali kasus alih fungsi lahan di mana lahan sawah berubah menjadi lahan pemukiman, hal ini akan membuat pasokan beras, yaitu makanan pokok masyarakat Indonesia, semakin berkurang, yang menyebabkan Indonesia atau Kabupaten Bekasi bergantung kepada pasokan beras dari daerah lain atau dari negara lain. Kebergantungan tersebut tentunya akan mengakibatkan penurunan ketahanan pangan, di mana kabupaten atau daerah tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakatnya. Selain dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk, kasus alih fungsi lahan sawah juga disebabkan oleh adanya rendahnya pola pikir masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia berpikir bahwa jika menjual tanah
itu adalah hal yang sangat baik untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidupnya. Apalagi bila nilai jual tanah tersebut sedang tinggi. Pemikiran dan pola pikir semacam itu tentunya berakibat fatal pada ketahanan pangan, di mana mulai berkurangnya jumlah lahan sawah dan mulai berkurangnya pasokan beras dan hasil panen, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan ketahanan pangan yang dapat membuat Indonesia atau Kabupaten Bekasi kebergantungan terhadap kabupaten lain, daerah lain maupun negara lain. Untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan padi salah satunya, yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, saya menyusun sebuah laporan dengan judul Strategi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dengan menggunakan media sosial di Kabupaten Bekasi. Karena seperti yang kita sadari, saat ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan media sosial. Dan media sosial dapat menjadi instrumen yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak yang terjadi apabila kita mengabaikan kasus alih fungsi lahan sawah. Dan bagaimana hal tersebut berdampak pada keturunan ketahanan pangan padi di daerah Bekasi. Alasan saya memilih Kabupaten Bekasi adalah karena Kabupaten Bekasi mulai terjadi banyak sekali urbanisasi, yaitu adanya alih fungsi lahan sawah ke daerah industri atau pemukiman. Selain itu, pada zaman dulu, daerah Bekasi memiliki begitu banyak sekali lahan sawah, sehingga sangat disayangkan untuk mengubahnya menjadi kawasan pemukiman maupun kawasan industri yang dapat menyebabkan penurunan ketahanan pangan padi di daerah Bekasi. Saya melakukan penelitian dengan membuat sebuah video edukasi yang berisi mengenai dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan dan bagaimana atau upaya yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengubah pola pikir yang dapat merugikan diri kita sendiri. Video yang telah saya susun tersebut kemudian saya unggah melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan WhatsApp yang merupakan media paling efisien dalam menyampaikan informasi mengenai dampak alih fungsi lahan dan tempat paling efisien untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak alih fungsi lahan sawah. Saya memilih media sosial karena media sosial adalah media yang memiliki banyak sekali pengguna dari berbagai lapisan masyarakat, yaitu generasi muda maupun orang tua. Selain itu, terdapat beberapa identifikasi masalah yang saya kaji dalam laporan berjudul Meningkatkan Strategi Masyarakat melalui edukasi di media sosial untuk mengurangi dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan padi atau Oryza sativa di Kabupaten Bekasi, yaitu tingginya jumlah kasus alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah di Indonesia, khususnya Kabupaten Bekasi. Lalu, pasokan beras dan produktivitas hasil panen semakin berkurang dan mengakibatkan terjadinya penurunan ketahanan pangan. Lalu, Kabupaten Bekasi bergantung pada pasokan beras dari daerah lain karena berkurangnya pasokan beras di daerahnya. Lalu, masyarakat Indonesia, khususnya Bekasi, banyak mengabaikan dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan. Dan yang terakhir adalah luas kawasan sawah di Kabupaten Bekasi semakin berkurang dalam beberapa dekade terakhir akibat peralihan kawasan sawah menjadi kawasan non-sawah. Lalu terdapat rumusan masalah yang saya kaji dalam penelitian atau karya ilmiah ini,
yaitu yang pertama, bagaimana dampak pengalihan kawasan sawah menjadi non-sawah di daerah Bekasi sebelum adanya edukasi melalui media sosial kepada masyarakat. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana bentuk dan proses edukasi melalui media sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pengalihan kawasan sawah menjadi non-sawah terhadap ketahanan pangan. Lalu, rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana efektivitas penerapan edukasi media sosial yang diberikan penulis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah. Adapun pula tujuan yang saya susun dari kajian ini, yaitu untuk mengetahui dampak pengalihan kawasan sawah menjadi non-sawah di daerah Bekasi sebelum adanya edukasi melalui media sosial kepada masyarakat. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui bentuk dan proses edukasi melalui media sosial kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pengalihan kawasan sawah menjadi kawasan non-sawah terhadap ketahanan pangan. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui efektivitas edukasi media sosial yang diberikan penulis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah. Hasil yang saya dapatkan dari kajian karya ilmiah ini adalah setelah saya menyusun video edukasi mengenai dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan padi di Kabupaten Bekasi adalah masyarakat di media sosial, atau kita dapat sebut sebagai pengguna media sosial, beranggapan positif mengenai dampak yang terjadi. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus ditindaklanjuti. Lalu, banyak sekali pengguna media sosial yang beranggapan bahwa kita tidak boleh mengabaikan kasus alih fungsi lahan sawah yang terjadi, yang dapat mengakibatkan penurunan ketahanan pangan dan berakibat buruk pada diri kita sendiri, yaitu bergantungnya daerah Bekasi pada pasokan beras di daerah lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa edukasi yang saya berikan di media sosial sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya peroleh dari kajian maupun karya ilmiah ini adalah alih fungsi lahan sawah banyak sekali terjadi di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Bekasi, yang ditandai dari banyaknya urbanisasi, yaitu alih fungsi lahan sawah pertanian produktif menjadi kawasan pemukiman dan kawasan industrial yang merupakan kawasan non-sawah, di mana alih fungsi lahan sawah ini tentunya dapat berdampak kepada penurunan ketahanan pangan padi yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dari Kabupaten Bekasi yang memiliki kekurangan pasokan beras dan kebergantungan pada pasokan beras dari daerah lain. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena terjadinya pola pemikiran masyarakat di mana tanah untuk sawah adalah nilai jual yang dapat dijual ketika nilai tanah sedang meningkat, sehingga dapat membuat pendapatannya semakin bertambah. Namun hal ini tentunya salah, karena pola pikir semacam ini akan membuat penurunan ketahanan pangan yang berakibat pada busung lapar atau kekurangan gizi pada daerah tersebut, dan adanya ketergantungan Kabupaten Bekasi terhadap pasokan beras dari
kabupaten lain. Sehingga dibutuhkan sebuah edukasi yang efektif maupun efisien, seperti edukasi mengenai dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan padi yang diunggah melalui media sosial dan menghasilkan hasil yang efektif, di mana masyarakat ataupun pengguna media sosial setuju bahwa terdapat banyak sekali dampak yang terjadi apabila kita mengabaikan kasus alih fungsi lahan sawah pertanian. Sekian pelaporan maupun resum dari kajian ilmiah saya yang berjudul Strategi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Melalui Edukasi di Media Sosial untuk mengurangi dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan padi ataupun Oryza sativa di Kabupaten Bekasi. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Cecilia, pamit undur diri dan terima kasih.